Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita semua merasa bersyukur karena Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan, tuntunan, dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema hari ini adalah tetap berjuang dan berbuat baik. Kita akan melihat dalam kitab Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19, tetapi kita baca saja dalam ayat yang ke-1 dan ke-2. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca secara keseluruhan dalam kitab ini, dalam pasal ke-9 ini, dikisahkan tentang seorang yang bernama Saulus, yang memiliki kuasa yang besar untuk menangkap, menganiaya, dan memenjarakan para pengikut Tuhan. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat jahat dalam memperlakukan para pengikut Tuhan. Tetapi suatu ketika Tuhan menemui Saulus dalam suatu cahaya yang memancar dari langit, yang membuat Saulus rebah dan menjadi buta, sehingga Saulus harus dituntun oleh pengikutnya menuju Damsyik. Lalu Tuhan memberi perintah kepada seorang yang bernama Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Awalnya Ananias menolak karena ia tahu Saulus adalah orang yang penuh dengan kejahatan terhadap para pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Saulus. Dan akhirnya Ananias melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, ada banyak tantangan dalam mengikut Tuhan. Kalau kita sudah menjadi pengikut Tuhan, bukan berarti kita akan terbebas dari permasalahan. Semua orang akan suka dengan kita karena kita melakukan perbuatan baik. Semua urusan akan berjalan dengan lancar. Tidak, saudaraku. Justru menjadi pengikut Tuhan itu akan menghadapi berbagai macam tantangan. Akan ada orang-orang yang membenci. Dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19 dituliskan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Saudaraku, pada masa kisah para rasul, para pengikut Tuhan banyak yang dianiaya, ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Salah satunya adalah Stefanus. Dia mati dirajam batu oleh para pembenci Tuhan. Sungguh berat tantangan yang mereka hadapi saat itu. Tetapi seperti kita ketahui, semakin mereka dibenci dan dianiaya, semakin besar dan banyak yang menjadi pengikut Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak menerima tantangan aniaya seperti masa itu. Tetapi kita juga menghadapi banyak sekali tantangan. Kita menghadapi berbagai persoalan. Mungkin persoalan keluarga, persoalan di tempat kerja, di tempat pendidikan kita, di masyarakat, bahkan mungkin permasalahan di gereja.
Semua itu terjadi, memang semua orang pada suatu saat nanti akan menghadapi atau mengalami masa-masa yang sulit. Tapi ingatlah dalam Yeremia 1 ayat 9, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi semua itu sendiri. Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita harus tetap berjuang mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan, tetap berseru dan berharap serta mengandalkan Tuhan. Dia akan memberi kekuatan kepada kita supaya kita mampu menghadapinya, dan Tuhan pasti memberi kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 juga dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Hal yang kedua, tetap berbuat baik. Awalnya Ananias ragu untuk mendatangi Saulus karena kejahatan yang diperbuat oleh Saulus sungguh teramat banyak. Bahkan mungkin Ananias berharap orang seperti Saulus itu mestinya tidak dilahirkan di dunia ini. Tetapi setelah Ananias mengerti maksud Tuhan, maka Ananias melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu supaya merabuni Saulus, dan Saulus menjadi sembuh dari kebutaannya. Saudaraku yang terkasih, memang tidak mudah berbuat baik kepada orang yang telah membenci kita. Orang yang sudah berusaha mencelakakan kita, berusaha menjatuhkan kita. Dan kita harus mengasihi dan berbuat baik kepada orang itu. Itu tidak mudah. Tetapi dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan menghendaki kita supaya tetap mengasihi, bahkan berdoa untuk mereka. Dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan melarang kita untuk berbuat jahat, tetapi justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan menghendaki kita terus tetap berbuat baik kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, itulah ajaran Tuhan kita, yang selalu penuh kasih kepada siapapun dan bagaimanapun kondisinya, tetap mengasihi. Sekalipun banyak tantangan dalam hidup ini, marilah kita tetap berjuang. Sekalipun banyak orang yang membenci, marilah kita harus tetap mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang. Dan ingatlah dan percayalah, Tuhan akan selalu menyertai, menuntun, dan memberi kekuatan kepada kita semua. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami agar kami terus tetap berjuang dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang sedang kami hadapi. Kami tidak akan menyerah karena kami percaya Engkau ada di pihak kami. Kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kami. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik kepada semua orang, meskipun mereka tidak suka dengan kami, bahkan membenci kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasa sukacita yang dari Engkau. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mata pencarian mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Jika ada umat-Mu yang sakit, tolong sembuhkan Tuhan. Jika ada yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, turut campur tangan di dalam setiap permasalahan mereka. Sehingga mereka tidak takut Tuhan, tidak gentar, karena mereka tahu dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Terang bagi jalan